Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Muhammad Minwanun. Hari ini saya ada di Prasasti Sendang Kamal untuk kedua kalinya. Tapi untuk video kali ini akan melanjutkan segmen bincang sejarah. Untuk hari ini nanti saya akan ditemani oleh Bapak Nugroho. Beliau adalah juru pelihara Prasasti Sendang Kamal. Nanti kita akan menggali informasi berkaitan dengan sendang, prasasti maupun pasar Nilowati yang ada di sini. Saksikan terus video ini sampai akhir. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Nugroho. Beliau adalah seorang juru pelihara Prasasti Sendang Kamal. Assalamualaikum Pak Nugroho. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Ya baik-baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi tujuan saya ke sini untuk mencari informasi berkaitan dengan salah satu tempat bersejarah di Jawa Timur, khususnya di Kelurahan Kraton ya Pak ya. Iya, namanya Kelurahan Kraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Nah, langsung saja Pak, di belakang kita ini kan ada tiga prasasti yang kita kenal sebagai salah satu peninggalan masa pra-Islam sebelum hidup Buddha. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejarah singkatnya mungkin terkait dengan tiga peninggalan yang ada di belakang kita ini, Prasasti Sendang Kamal yang menjadi nama dari tempat ini. Silakan Pak Nugroho. Oh iya, baik, terima kasih. Mengenai prasasti yang ada di belakang kita ini merupakan tanda ataupun sebagai pertanda bahwasanya Sendang Kamal ini dahulu dikenal dengan nama desa atau tempat Kawambang Pulwan. Nah, itu merupakan bumi perdikan, bumi Sima, pemberian dari Maharaja Dharmawangsa Teguh. Itu di era masa Mataram kuno versi Medang Kamulan. Kenapa ada kata versi? Dikarenakan Mataram kuno yang berlokasi awalnya di Jawa bagian tengah, karena dahulu belum ada pembagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur saat ini seperti saat ini. Dulu saat pemerintahan di Jawa ini ada kerajaan Mataram kuno yang berlokasi di sekitaran Jawa bagian tengah, di sekitaran Merapi gitulah. Kemudian oleh penguasa raja yang terdahulu Pusindok, dikarenakan ada beberapa faktor, mungkin dari bencana alam, dari wabah penyakit, konflik politik. Nah, Raja Pusindok memindahkan pusat pemerintahannya di Jawa bagian timur. Nah, tepatnya di sekarang ini daerah Jombang, karena di sana ada peninggalan juga di daerah Tamblang atau yang dikenal Tawamblang, itu di sekitaran Sungai Brantas itu. Nah, saat dipindahkan di Jawa bagian timur itulah nama kerajaan diganti dengan nama Kerajaan Mataram kuno versi Medang Kamulan. Nah, di saat Kerajaan Medang Kamulan itu ada raja terakhirnya, yaitu raja terakhir Medang Kamulan itu adalah Dharmawangsa Teguh. Nah, Dharmawangsa Teguh lah yang memberikan tanah Sendang Kamal ini dengan nama tanah bumi perdikan Kawambang Pulwan. Nah, ditandai dengan adanya prasasti ini. Sebenarnya prasastinya ada 4. Yang keempat-empatnya dikenal juga dengan prasasti Kawambang Pulwan. Nah, itu dicanangkan atau manusuk simakan di Sendang Kamal ini tahun 913 Saka atau 991 Masehi. Jadi kalau sekarang 2026 Masehi, berarti ya umurnya Sendang Kamal ini atau prasasti ini sudah 1035 ya.
2026 dikurangi 11 abad ya, Pak. 991 lah, ya. kurang lebih itu. Karena kemarin baru diperingati di tradisi Rabu Legi memperingati prasasti Sendang Kamal atau Sendang Kamal ini di tahun 1035 tahun yang lalu gitu. Nah, adapun prasasti ini saat ini lebih dikenal dengan prasasti Sendang Kamal dikarenakan ada situs juga, situs Petirtan Sendang Kamal ini. Lambat laun tanah ini dikenal dengan nama Kawambang Puluhan. Lambat laun dikenal dengan nama Sendang Kamal karena ada sendang yang disebut dengan Sendang Kamal itu. Nah, prasasti yang saya katakan tadi yang satu itu diabadikan di Museum Nasional Jakarta atau Museum Gajah yang dahulu. Nah, satu-satunya prasasti Kawambang Puluhan itulah yang ada di Museum Nasional Jakarta itu yang ada beberapa tulisan yang masih terbaca ya. Ya, ada beberapa tulisan yang masih bisa dialih aksarakan atau diterjemahkan oleh C.L.A. Brandes dan tahunnya diterjemahkan oleh Damais, itu yang mensejarahkan Sendang Kamal ini. Bahwasanya itu tadi Sendang Kamal adalah bumi pertikaan pemberian dari Maharaja Dharmawangsa Teguh, raja terakhir Medang Pamulan atau Mataram kuno yang sudah berlokasi di Jawa bagian timur. Kurang lebih begitu awalnya. Terima kasih. Jadi ini sudah sangat lama ya teman-teman, usianya tadi sampai 1300, berarti 13 abad yang lalu itu Iya, masa sebelum Erlangga berkuasa. Itu Teguh Dharmawangsa atau Dharmawangsa Teguh itu zaman Mataram kuno yang waktu itu kalau tidak salah juga mendirikan situs seperti sekarang Candi Borobudur itu yang waktu meletusnya Gunung Merapi yang waktu itu jadi pusatnya Mataram kuno di wilayah Jawa bagian tengah. Waktu itu belum ada pembagian provinsi seperti sekarang, kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman begitu di Jawa bagian timur. Nah, kemudian lahirlah beberapa situs prasasti yang bentuknya mirip-mirip seperti yang ada di Sendang Kamal. Beberapa nanti mungkin teman-teman bisa cek di video saya yang lain ya. Nah, yang di sini itu kebetulan tidak hanya prasasti, tetapi juga ada situs lainnya seperti petirtaan ya, sendang, kemudian ada juga sisa bangunan kuno. Nah, sebelum ke situ Pak, di sini kan tadi sudah disinggung ya, ada 4 awalnya. Yang satu itu kebetulan lagi disimpan di Museum Gajah atau Museum Nasional Jakarta yang sekarang ya, itu bisa dibaca, dialih aksarakan, dan sekarang itu sudah aus, tidak bisa dibaca. Yang di sini itu ya barangkali untuk memberikan tanda bahwa disinilah awal mula ditemukannya prasasti yang usianya sampai 13 abad tadi. Nah, berkenaan dengan nama wilayah ini Pak, tadi kan sempat disinggung tentang Perdikan. Kalau yang saya pahami ya, dari desa Perdikan itu wilayah yang otonom, artinya pemerintah kolonial atau pemerintah Belanda masa itu tidak berhak ngotak-ngatik atau memberikan pajak. Jadi wilayah yang memang dikhususkan di situ, kalau sekarang namanya daerah istimewa begitu. Jadi punya punya otoritas, punya pemerintahan sendiri gitu. Nah, karena di sini itu diberi nama Kelurahan Keraton, apakah ada kaitannya dengan peninggalan ini dengan asal mula wilayah ini? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, memang ada sejarah yang mensejarahkan pula bahwasanya itu tadi ya awalnya kenapa kelurahan ini disebut Kelurahan Keraton gitu kan. Itu dari masa ke masa, dari masa Mataram kuno Medang, kemudian Medang runtuh, muncul kerajaan Kauripan yang diperintah oleh Airlangga, kemudian Kauripan runtuh, muncul Majapahit, Majapahit runtuh, muncul kerajaan-kerajaan Islam, Mataram Islam, dan saat itulah ada juga yang ada sejarah yang mensejarahkan bahwasanya salah satu kerajaan Islam yang saat itu
pusat pemerintahan di Jogja, yaitu dengan Kesultanan Jogja, kemudian juga ada Kasunanan Surakarta. Nah, di masa itulah di abad ke-10 wilayah Jogja mempunyai beberapa wilayah yang termasuk kadipaten-kadipaten. Nah, kadipaten diantaranya Kadipaten Madiun yang saat di masa itu ada seorang Wedana Adipati, yaitu Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga, yaitu meneruskan pemerintahan dari Ronggo Prawiro Dirjo I dan kedua. Yang saat itu Ronggo Prawiro Dirjo III itu sebagai juga menantu daripada Sultan Hamengkubuwono yang kedua, Raja Jogja. Jadi Kesultanan Jogja. Di saat itu memang kaum VOC sudah masuk di Indonesia, sudah mulai berdagang di Indonesia. Kaum VOC belum Belanda kan, belum itu kaum VOC. Nah, di saat itu Ronggo Prawiro Dirjo III yang mempunyai tugas sebagai Wedana Adipati di Kadipaten Madiun, ada beberapa faktor dari campur tangan VOC sehingga Ronggo Prawiro Dirjo III itu memindahkan pusat pemerintahannya dari Madiun, dipindahkan di wilayah Mauspati. Nah, dahulu dahulu wilayah ini dikenal dengan wilayah Mauspati dan mendirikan pusat pemerintahan yang baru dengan Kedaton Mauspati, itu kurang lebih tahun 1800-an gitu, di masa pemerintahan Ronggo Prawiro Dirjo III sebagai Wedana Adipati Mauspati ataupun Madiun itu tadi. Nah, di saat itu lokasi yang dipilih oleh Wedana Adipati Ronggo Prawiro Dirjo III itu adalah wilayah bagian Mauspati, bagian agak ke timur. Nah, tepatnya di saat ini masuk di wilayah Kelurahan Kraton, itu tepatnya di belakang kantor Kecamatan Mauspati. Itulah yang dinamakan bekas kerajaan atau Kedaton Ronggo Prawiro Dirjo III, karena daerah itu dikenal dengan nama Siti Hinggil atau Lemah Dhuwur gitu. Itulah kedatonnya Ronggo Prawiro Dirjo III, Kedaton Mauspati, yang lebih kenal dahulu Mauspati gitu. Ada beberapa tidak kecocokan dengan Sultan Hamengkubuwono yang kedua karena ada campur tangan VOC di masa itu. Kemudian Ronggo Prawiro Dirjo III dimohon untuk menghadap ke Kesultanan Jogja. Beliau tidak mau karena ada campur tangan VOC dan dianggap sebagai penentang kekuasaan Jogja, walaupun beliau adalah menantu daripada Hamengkubuwono yang kedua. Dan kemudian oleh VOC sebagai kesempatan pula dengan politiknya VOC, yaitu divide et impera kan, pecah belah dan jajalah gitulah. Akhirnya Ronggo Prawiro Dirjo III dinyatakan sebagai pemberontak oleh wilayah Jogja. Akhirnya harus, namanya pemberontak harus dibinasakan atau ditumpas gitu. Dan akhirnya saat itu Ronggo Prawiro Dirjo III gugur sebagai kusuma bangsa, membela rakyat, gugur di daerah Sekaran yang sekarang masuk wilayah Blora ataupun Bojonegoro Ngawi gitulah. Gugur di sana. Kemudian sisa peninggalan sejarah ataupun kedatonnya itu diluluhlantahkan oleh VOC, sehingga tidak tersisa sekeping atau secuil pun peninggalan sejarah yang ada di Lemah Dhuwur atau Siti Hinggil bekas kedaton Mauspati ataupun Ronggo Prawiro Dirjo III tadi. Jadi kita saat ini kesulitan untuk meneliti bahwasanya itu adalah bekas peninggalan kedaton Mauspati, bekas pemindahan pusat pemerintahan dari Madiun ke Mauspati di Siti Hinggil. Itu kurang dapat bukti, hanya beberapa masyarakat masih mempercayai bahwasanya itulah Siti Hinggil yang dahulu
pusat pemerintahan Madiun yang dipindahkan oleh Ronggo Prawiro Dirjo III di masa pemerintahannya saat itu. Dan adanya nama Kelurahan Keraton itu kan disambung kaitkan dengan adanya bahwasanya Kelurahan Keraton ini memang benar-benar dahulu ada keratonnya, ada kedatonnya. Kedaton siapa? Yaitu kedaton Ronggo Prawiro Dirjo III yang berpusat di Mauspati gitu. Karena saat ini kelurahan ini terpisah dari Kelurahan Mauspati sehingga kelurahan saat ini disebut Kelurahan Keraton, itu menunjukkan adanya bukti bahwasanya suatu wilayah yang dulu merupakan pusat pemerintahan perpindahan dari Kadipaten Madiun. Ya, jadi untuk Ronggo Prawiro Dirjo ini menambahkan ya, jadi Ronggo Prawiro Dirjo III itu seorang Bupati Widono. Beliau merupakan kepala Bupati se-Mancanegara Timur yang sekarang Karsidenan Madiun itu. Nah, beliau itu yang berani melawan Belanda, dan bahkan ketika meninggal atau gugur itu sempat ditempatkan di makam para pemberontak ya, sebelum akhirnya dipindahkan di daerah Magetan di Gunung Banca kalau tidak salah ya, bersama makam istrinya gitu. Nah, itu juga ada kaitannya dengan bangunan sisa kolonial yang di sebelah sana ya Pak, yang dekatnya apa, Petirtaan itu, yang dekat Sendang itu tertulis 1921, tapi masih ada hubungan dengan tadi Bupati Ronggo Prawiro Dirjo III yang gugur tahun 1810 Pak, yaitu ada beberapa referensi bisa dibaca ya oleh teman-teman. Ada sejarah Kabupaten Madiun tahun 1980, ada buku Madiun Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan karya Sri Margana, ada juga buku yang ditulis oleh Mas Aklis Samsal Komar ya, Pak Aklis Samsal Komar, itu berjudul Benteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta, riwayat Ronggo Prawiro Dirjo III dari Madiun. Itu bisa teman-teman baca. Baik, kembali lagi ke prasasti Sendang Kamal Pak. Nah, karena di sini ada sendang ya, makanya dinamakan prasasti Sendang Kamal. Nah, terkait dengan sendangnya ini kita ingin bahas ke situ. Dulu memang buat itu apa namanya, tempat pemandian raja atau dewi gitu, yang Bapak ketahui gitu. Sekilas saja. Iya, memang ada yang mensejarahkan pula begini, bahwasanya Sendang Kamal itu dulunya dijadikan pemandian daripada keluarga besar Ronggo Prawiro Dirjo III yang berkedaton di Mauspati itu. Ya, kebetulan di saat pemerintahan Ronggo Prawiro Dirjo III selama masih sugeng atau masih hidup gitu ya, itu ada beberapa pejabat dari Madiun yang ingin bertandang atau sowan di Kedaton Mauspati. Ada 3 bangsawan, beliau bergelar Raden Panji Suronegoro, kemudian bersama adiknya Raden Ayunilawati dan seorang abdi setianya Ki Kartowiryo. Sebelum sampai ke Kedaton Mauspati, mungkin disejarahkan dahulu tepat bertandang di wilayah Sendang Kamal ini, karena dahulu pun masih dikenal dengan tanah Kawambangkuluan, dan itu nama yang dari era Mataram kuno versi Medang Kamulan tadi. Mungkin mampir karena tempatnya lebih indah, sejuk, dan bagaimana kebetulan menemukan petirtan atau kolam kubangan air gitulah, kubangan air yang sangat luas dan airnya sangat jernih. Kemudian 3 bangsawan tadi sempat mandi, disejarahkan itu. Namun untuk sejarah realnya untuk tahun dan sebagainya belum ada referensi yang mensejarahkan tahun berapa sekian, tahun berapa sekian. Itu ya, hanya saja itu di masa pemerintahan Ronggo Prawiro Dirjo III tadi. Setelah mandi di Sendang, ternyata airnya begini. Nah, airnya ternyata berwarna biru keputih-putihan, itu mirip cangkang atau kulit luar telur asin atau endog bebek, itulah bahasa Jawanya. Karena bebek di masa Jawa kuno lebih dikenal dengan nama Kamal, artinya lambat laun. Sendang ini dikenal dengan nama Sendang Kamal itu. Arti nama dan sejarah dikutip dari penemuan kubangan air yang airnya sangat jernih berwarna
biru keputih-putihan tadi, mirip telur cangkang, telur kamal atau telur bebek atau endokasin itulah. Dan sebagai penemu sendang kamal, bukan penciptanya ya, hanya penemu kan. Seolah mampir kalau diketemukan ada keteritan juga di samping prasasti ini. Ternyata ada sendang itu dan dikenal dengan sendang kamal. Saat ini dengan nama sendang kamal atau perteritan sendang kamal itu dikarenakan itu tadi sejarahnya dikenal dengan lebih terkenal dengan diketemukannya airnya berwarna biru keputih-putihan mirip cangkang telur asin gitu, tendok bebek. Nah, biasanya tiap hari Minggu ya Pak, kegiatan di Sendang Kamal itu ramai, biasanya ada yang mancing, kemudian ada apa namanya tenda karaoke juga saya lihat itu kalau setiap weekend khususnya hari Minggu. Tapi kalau hari-hari biasa ini memang belum ada kegiatan atau mungkin semacam apa kirim doa atau apa gitu masih ada sampai sekarang Pak? Oh iya, untuk kegiatan di Sendang Kamal memang di setiap hari Minggu itu kegiatan pengelola dari kelompok masyarakat. Tapi untuk Sendang Kamal dikarenakan Sendang Kamal ini kan merupakan situs bersejarah, dimanapun tempat lokasi situs bersejarah itu daerah yang atau lokasi atau tanah yang diistimewakan. Tentunya ada kegiatan-kegiatan tersendiri di selain hari Minggu, maksud saya. Selain hari Minggu itu tetap ada, itu ada baik dari budayawan ataupun dari teman-teman ataupun pengunjung tertentu yang ingin ingin silaturahmi ataupun mungkin ingin ngasih sesaji dan lain-lain, ritual dan lain-lain, itu tetap ada. Diperbolehkan ya Pak ya? Diizinkan maksudnya? Diizinkan asalkan tidak istilahnya merusak ataupun merubah dan tidak berbuat neko-neko lah di situs Sendang Kamal ini, dibolehkan. Dengan bukti ada beberapa bekas sesaji kok di Sendang Kamal ini tetap ada. Misalkan di dekat tulisan Hono Coroko masih ada tungku dari apa namanya genteng itu masih ada di sana. Kemudian ada istilahnya bunga mirip kita kalau nyekar di pesarean itu tetap ada di pojok-pojok lokasi tertentu di Sendang Kamal ini. Juga di wilayah Prasasti ini sering, hanya tadi pagi karena ada rutinitas kerja pagi saya bersihkan, jadi sudah diperbolehkan bersih. Biasanya naruh di depan. Ada nah itu masih ada sisa-sisa bunga buat nyekar gitu. Nah masih ada, masih ada sisa-sisa bunga dari orang-orang tertentu yang inginnya apa ya namanya sesaji atau mungkin beribadah versi mereka. Termasuk juga kalau tiap minggu itu ada pasar tradisional namanya Pasar Nilowati Pak ya. Itu kalau tidak salah kita belinya bukan pakai uang, tapi ya pakai uang tapi dalam bentuk koin tradisional itu. Itu mungkin idenya dari ini Pak ya. Mungkin yang nonton video saya sebelumnya pernah lihat ya, saya bawa koin beli gorengan sama wedang uwuh atau wedang jahe itu pakai koin 5 angka 5 itu berarti 5.000, 10.000 gitu. Dari batok kelapa khusus yang tidak salah. Nah awalnya memang dibentuk Podarwis, kelompok masyarakat itu kelompok sadar wisata yang anggotanya dari masyarakat sekitar ini, yang mengelola situs prasasti atau situs bersejarah. Dan lambat laun orang yang datang kan hanya orang-orang itu tadi ritual ataupun sesaji dan sebagainya. Nah untuk menambah daya tarik agar orang-orang itu pengunjung itu mau datang ke Sendang Kamal ini, tidak hanya untuk ritual atau sesaji dan sebagainya, itulah dibentuk sebuah paguyuban pasar dan dibuka di setiap hari Minggu dengan nama Pasar Nilowati. Kemudian juga dari awal dulu dari Pasar Nilowati itu saya kaitkan dulu dengan salah satu penemu Sendang Kamal tadi, Raden Ayu Nilowati, dan akhirnya nama pasar ini saya abadikan agar
pengunjung juga mengetahui kenapa pasarnya kok namanya Pasar Nilawati, karena Sendang Yang Kamal menemukan. diketemukan oleh salah satu bangsawan Madiun yang bergelar Raden Ayu Nilawati itu tadi. Adapun Pasar Nilawati ini memang buka aktifnya hari Minggu, setiap hari Minggu, jadi besok hari Minggu itu. Dan cara pembeliannya memang pakai uang koin, jadi tidak pakai uang rupiah. Dan pasar ini menyediakan kuliner tradisional, makanan jadul paling banyak. Di samping ada makanan kekinian namun diminimalis sedikit gitu. Adapun karena dan mengapa pakai uang koin, tidak pakai uang rupiah saja, agar pengelola dari Pok Darwis itu tadi tahu perkembangan pasar. Artinya tahu omset perkembangan pasar ini setiap minggunya bagaimana, itu tahu dari hasil penukaran koin itu tadi. Nah, setelah tutup pasar jam 11 gitu ya, para pedagang kan tidak menerima rupiah, menerimanya uang koin, dan itu nanti di uang koin yang terkumpul sebagai pendapatan beliau-beliau masing-masing ditukarkan rupiah di tempat penukaran uang di pengelola, dirupiahkan. Nah, dari situ kita tahu misalkan si Ibu A minggu ini dapat katakan 100 keping, 100.000, Ibu B dapat 130 misalkan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Dan minggu ke depan, minggu selanjutnya, oh Ibu A cuma dapat 80, sedangkan Ibu B naik menjadi 150 gitu. Kenapa? Itulah. Nah, artinya kan pengelola jadi tahu proses pengembangan pasar. Nantinya ada pelatihan ataupun apapun atau observasi untuk para pedagang itu, bagaimana minggu ini kok menurun sedangkan ibu yang lain pun naik. Demikian juga hasil dari penukaran koin itu disinambungkan atau dikaitkan oleh pengelola agar tahu perkembangan pasar tradisional, pasar jadul Nilawati ini. Artinya kalau kita semisal pedagang ini menerima uang rupiah dan kita langsung istilahnya diratakan untuk retribusinya, misalkan 5.000 buat retribusi ke panitia gitu kan, kita kan nggak tahu Ibu A itu dapat berapa hari ini, Ibu B dapat berapa minggu ini, Ibu C dan seterusnya kan dapat berapa nggak tahu. Tapi kalau dengan koin, dengan nominal sama dengan nominal rupiah, akhirnya kan pengelola tahu perkembangan daripada omset para pedagang. Itulah tujuan utamanya. Jadi bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan Keraton ya Pak. Iya, samping juga bisa menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat di daerah Maspati, Magetan ataupun di sekitarnya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya teman-teman. Tadi Pak Nugroho sudah bercerita tentang sejarah prasasti, sejarah Sendang, sejarah bangunan, kemudian Pasar Nilawati juga ya. Terima kasih atas informasinya Bapak Nugroho, semoga sehat selalu Bapak. Dan amin. Kami tunggu kehadiran teman-teman di Pasar Nilawati di Prasasti Sendang Kamal setiap hari Minggu, buka mulai jam 8 pagi ya sampai jam 12 ya. Tapi untuk ke Prasasti Sendang Kamalnya ini terbuka setiap hari untuk umum. Jadi bisa ketemu Bapak Nugroho, bisa sharing, bisa cerita ataupun berfoto di spot-spot yang memang disediakan begitu. Terima kasih Bapak Nugroho, semoga sehat selalu. Terima kasih atas informasinya. Itu tadi bincang sejarah saya bersama Bapak Nugroho, juru pelihara Prasasti Sendang Kamal. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video berikutnya di channel YouTube Muhammad Minwanun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.